Saya masih melihat bahwa ribuan orang akan tewas dalam mudik Lebaran 2024 nanti. Jangan sampai kalian jadi salah satunya. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sesuatu yang ironi di saat semua orang merayakan sebuah hari besar keagamaan, di mana kita seharusnya bersukacita, tapi kedukaan selalu datang menyelimuti kita. Tak kurang lebih dari 500 orang itu hampir dipastikan meninggal dunia saat mudik Lebaran di setiap tahunnya. Mengalami fluktuasi, dan saya pernah ramalkan di 2020 saat itu bahwa kecelakaan akan merenggut ribuan orang. Kalau di atas 1000 berarti kan masuknya ribuan. Nah, sempat turun, tapi ada sebuah vision, pandangan, sebuah penglihatan bahwa angka ini akan naik lagi. Yuk kita akan lihat dari kartu yang pertama. Kita harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang resmi, berdasarkan sesuatu yang sudah resmi juga. Saya bacakan menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Di sini tren kenaikan perjalanan mudik di 2024 nanti akan naik sebesar 71,7%. Ini naik setengah kali lipat lebih. Sebanyak totalnya ini menjadi 193 juta orang. Jadi dari 270 juta, ini naik menjadi 193 juta orang. Ini berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi atau BKT. Yang sebelumnya, ini hanya sekitar 123 juta orang. Jadi akan ada kenaikan hingga 71,7%. Semakin banyak orang, semakin besar variabel yang akan menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Dan kita akan tahu bahwa sebelumnya, korban yang kemudian menjadi meninggal dunia karena kecelakaan bukan hanya harta ya, tapi jiwa. Di sini adalah sebesar 726 orang meninggal dunia. Kalau saya salah silakan koreksi, tapi ini berdasarkan beberapa data yang saya lihat. Ada yang mengatakan 100 sekian, tapi nggak mungkin. Lebih ke 726 orang korban jiwa dari 5.894 kecelakaan. Yang artinya ada yang terus kemudian kecelakaan dan mengalami kecacatan, ada yang kecelakaan kehilangan juga bagian tubuh atau kehilangan mungkin ya kesempatan untuk bisa bekerja, kelumpuhan dan hal-hal yang lainnya yang belum kita hitung kehilangan harta. Maka saya katakan bahwa di sini kecelakaan ini sangat besar frekuensinya. Ini adalah karena 193 juta orang ini berpotensi untuk tumplek-blek di saat bersamaan. Nah, ini artinya juga bahwa akan ada kenaikan juga 71,7%, yang artinya ini akan tembus angka 1000. Saya nggak berani menghitung. Kebayang kalau 1000 orang meninggal di saat bersamaan, itu sama seperti sebuah genosida. Maka bayangkan, Ramadan berakhir dengan genosida. Ini kan sesuatu yang sangat ironis, sesuatu yang seharusnya nggak perlu terjadi. Maka apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita menghilangkan tradisi mudiknya? Nah, ini harus kita pelajari lebih jauh lagi. Maka nggak akan mungkin menghilangkan tradisi mudik, karena ini sesuatu yang diturun-temurunkan di bangsa Asia. Nggak usah di Indonesia. Orang-orang di Cina daratan atau Tiongkok sana, saat Imlek pun mereka juga pulang kampung. Jadi kalau saya pikir ini tidak mungkin. Yang mungkin kita lakukan adalah mengurangi frekuensinya dengan menggagalkan ramalan ini dengan cara lebih berhati-hati saat melakukan perjalanan. Karena di tahun 2022, jumlah kecelakaan ini menurun jauh dan korban jiwa pun menurun jauh. Menurunnya sebanyak 25,28%, yaitu sekitar 211 orang. Korbannya berkurang. Tapi tetap ya, artinya tetap aja tadinya ini sekitar hampir 1.900 sekian, sekarang jadi 726. Kemarin jadi 726. Jadi sesuatu yang seharusnya kalau bisa ditekan sekecil mungkin. Walaupun nol mungkin juga agak nggak mungkin karena semua orang ini berebut turun ke jalan. Tapi bagaimana sih cara menggagalkan ramalan ini? Kita lakukan dengan cara yang paling bodoh saja. Kita mencari tahu siapa korban yang terbanyak. Dan kita akan tahu bahwa korban yang terbanyak ini 90% adalah kendaraan pribadi.
pribadi. Jadi moda angkutan umum itu cuma 10%. Yang artinya kalau mau selamat ya naiknya angkutan umum. Tapi kadang kita egois. Kadang kita pengen pamer ke orang-orang di kampung. Kadang kita pengen bisa berhenti di tempat-tempat di mana kita akan bisa menikmati waktu bersama keluarga. Itu bagus, tapi nggak bagus kalau ternyata terjadi kecelakaan. Maka kita tahu bahwa 90%-nya ini disebabkan karena moda transportasi yang dipilih adalah moda transportasi pribadi. Dan di antara 90% tersebut, 70%-nya adalah siap-siap kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Nggak mungkin dong mudik naik sepeda atau naik becak, ya kan? Nah, 70%-nya ini adalah roda 2. Maka agar kalian bisa selamat dan nggak jadi salah satu orang yang mati, meninggal dunia, tewas di mudik Lebaran 2024 ini, jangan mudik menggunakan kendaraan roda 2. Mas Darko enak, orang kaya, bisa naik pesawat, kereta, bus, dan sebagainya. Kita kan orang kecil. Oke, fine. Let's entertain the idea. Kita andaikan naik kendaraan roda 2. Apa yang harus dilakukan? Ya mudah saja. Kalau kendaraan roda 2 untuk 2 orang, ya 2 orang saja. Jangan lebih-lebih. Kalaupun mau 1 orang, ya di tengahnya. Ya oke. Yang saya lihat ini sangat banyak. Ada banyak sekali orang, hingga 4 atau 5 orang di dalam kendaraan itu tadi. Di dalam sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Belum mengangkut barangnya. Maka kebayang, kalau seandainya mereka ini kecelakaan, berapa korban jiwa yang akan langsung hilang dalam satu kecelakaan itu. Dan jika itu kecelakaannya menyebabkan motor yang lain, mobil yang lain, apa yang akan terjadi? Maka ini adalah satu hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Selamat bersama-sama. Atau mau mati bersama-sama. Dan kalaupun ternyata kalian mau nekat seperti itu, oke, fine, naik kendaraan roda 2. Tapi please jangan lebih daripada 100 km atau 50 km sebenarnya sudah terlalu. Karena kendaraan roda 2 nggak didesain untuk menempuh perjalanan sejauh itu dengan 2 orang atau lebih dan terus kemudian nanti harus kembali lagi. Maka pilihlah ini semua. Keselamatan ada di tangan kalian. Jika kalian masih terus memaksakan, maka kematian itu akan mengintai kita kapanpun juga. Dan jika ternyata kalian ngotot mau naik kendaraan roda 2, saya sarankan jangan mepet-mepet di hari Lebaran. Jadi H-4, H-5 saat belum terlalu penuh. Cobalah kalian semua untuk lebih mengerti bahwa kalau kalian melakukan sesuatu dengan resiko yang tinggi, jangan dilakukan dengan menambah variabel, kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa kita hitung. Maka ini akan jauh lebih selamat. Pulangnya pun H+5, H+6. Nah, tapi kan kita harus kerja. Nah, sekarang kalian pilih. Pilih pekerjaan atau pilih mati. Kalau ternyata apapun yang terjadi ini bisa merenggut nyawa, maka apapun yang kalian perjuangkan, pekerjaan, karir, apapun yang kalian perjuangkan itu akan hilang seketika dengan kematian yang terjadi. Tapi Mas Darko ini kayak orang yang nggak punya Tuhan, kan hidup dan mati ada di tangan Sang Maha Kuasa. Betul. Tapi kan kita memiliki sebuah kekuasaan untuk menentukan juga, untuk pitching, memohon kepada Sang Kuasa dengan cara berhati-hati atau nekat dan ngawur dalam melakukan pekerjaan dan juga perjalanan kita. Coba kalian berdiri di atas rel kereta api dan terus kemudian diam saja di situ hingga kereta lewat. Nggak akan diselamatkan oleh Sang Kuasa. Dan ini semua adalah putusan kalian. Dan lagi pula sebenarnya kita itu hanya mengejar romantisme. Keinginan kita mengenang masa lalu, ketemu dan sholat id bersama keluarga. Tidak ada yang salah. Tapi akan salah saat kita sebenarnya terbatas. Sehingga kita tidak memiliki opsi dan harus melakukan sesuatu yang beresiko seperti yang tadi saya katakan. Jika kalian memang terbatas, jangan terus jadi egois. Maka yuk kita lakukan, mengalah. Untuk minta izin dulu lebih awal, atau jika tidak, ya mengalah untuk berdesak-desakan menggunakan kendaraan umum. Jangan mau semuanya dan terus membahayakan diri kita atau orang yang kita sayangi. Lagi pula, mudik itu bukan tuntutan agama dan tuntutan bulan Ramadan. Nggak terus pahalanya langsung meningkat dan akan terus kemudian digantikan oleh satu hal yang lebih besar jika ternyata kita berjihad meninggal dunia saat mudik. Itu sesuatu yang tetap konyol kalau menurut saya. Karena sejatinya seperti yang saya katakan, bahwa saat kita berhati-hati pun, kalau orang lain ceroboh, kita akan celaka juga. Maka hati-hati, pilihlah berangkat atau jam perjalanan yang juga aman. 1, jangan tergesa-gesa. 2, jangan di waktu yang malam hari yang memungkinkan orang akan mengantuk sehingga akan lalai dalam mengendarakan kendaraan mereka. Dan juga kalau bisa tetap upayakan ya pergi berkelompok dan berhati-hati tidak ngebut dalam perjalanan kalian. Dan juga kita ketahui bahwa sebenarnya Lebaran itu seharusnya
kita ini lebarannya sama tetangga kita yang ada di sekitar kita. Akan lebih afdol seperti itu. Kalau tetangga yang mudik, ya sudah, nggak apa-apa. Biarkan mereka mudik, kita akan gantian mudik setelah mereka nanti pulang. Tapi kan jadi nggak seru. Yaitu tadi, dalam hidup kita nggak bisa memiliki semuanya secara bersamaan. Akan berbeda jika kalian memang memiliki keleluasaan untuk misalkan izin berapa hari sebelumnya naik pesawat terbang atau kendaraan umum. Tapi jika tidak, please jangan egois. Karena bisa jadi dan sangat bisa ini adalah Ramadan terakhir kalian. Dan tidak henti-hentinya setiap tahun saya mengingatkan hal ini. Karena tahun lalu sebelum terjadinya mudik, saya sempat mengingatkan dan semoga juga karena saya mengingatkan ya, tingkat kecelakaan ini terus kemudian menjadi turun. Artinya bukan saya yang hebat, tapi jika kita mau dan kita ingin melakukannya, itu akan bisa dilakukan. Tapi jika kita tetap tamak, tetap menginginkan segala sesuatu untuk diri kita, selalu entitled tentang apapun yang kita harapkan dan kita tidak mau berkompromi, maka sebenarnya petaka akan menghampiri kita. Apapun doa yang kalian baca, apapun yang kalian panjatkan kepada Sang Kuasa, karena sifat kita menentukan kita akan kemana dan takdir mana yang akan kita jalani nantinya. Maka hati-hati jika kalian ingin berlebaran di hari yang memang tepat, antrilah mulai sekarang, belilah tiket yang kalian inginkan, dan jangan memenuhi jalanan dengan kemungkinan kecelakaan yang mungkin akan terjadi. Pastikan kendaraan kalian juga laik jalan. Semuanya sudah disiapkan. Jika kalian ingin mengendarai kendaraan umum, pastikan kalian juga memiliki kekuatan dan juga kesehatan jiwa dan raga. Dan pastikan bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang mungkin akan berbeda dengan perjalanan biasanya. Maka selamat berpuasa, selamat berlebaran nantinya, dan untuk kalian semua berdoalah, karena segala sesuatu, upaya kita, usaha kita, tetap Tuhanlah Maha Penentunya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.